Perkenalkan, nama saya Syifa Nazifa Winarno. Saya dari kelas 10 MIA 2 SMA Swasta Kartika 14. Di sini saya sebagai ketua dari kelompok 1 yang nantinya akan menyampaikan sekaligus menjelaskan rangkaian materi pada pembahasan kali ini. Pembahasan kali ini mengenai trigonometri. Konsep dasar trigonometri, perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Sebelumnya, apa sih trigonometri itu? Mari kita simak. Trigonometri berasal dari bahasa Yunani trigonon yang artinya 3 sudut dan metron artinya mengukur. Selain itu, trigonometri adalah ilmu yang mempelajari tentang segitiga. Tujuan dari pembelajaran trigonometri adalah agar kita bisa mengetahui sisi panjang segitiga. Jika diketahui sisi yang lain, kita bisa mengetahui sudutnya berapa dan lain sebagainya. Di dalam konsep dasar trigonometri terdapat sudut. Istilah kata sudut satuannya ada 2, yaitu satuan derajat dan yang kedua satuan radian atau pi. Konsep dasar trigonometri yang pertama ada satuan derajat. Di sini sudah ada satu putaran, di mana satu putaran penuh dalam satuan derajat sama dengan 360 derajat. Maka 1 derajat sama dengan 1/360 putaran. Selain itu, pada derajat ada menit dan detik. 1 derajat sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. 1 derajat sama dengan 60 dikali 60, 3600 detik. Bisa juga dibikin seperti ini. 1 menit sama dengan 1/60 derajat. 1 detik sama dengan 1/60 menit. 1 detik sama dengan 1/3600 derajat. Kedua, satuan radian. Misal OA kita putar 1 putaran penuh, kemudian hasil terakhirnya berada di titik B. Maka panjang AOB sama dengan panjang busur AB dibagi R, sama dengan 2πr dibagi R. R-nya mati, hasilnya 2pi radian. Maka 1 putaran penuh dalam satuan radian itu sama dengan 2pi radian. 2pi radian sama dengan 360 derajat. Kedua ruas kita bagi 2, jadi pi radian sama dengan 180 derajat. Maka 1 derajat sama dengan pi per 180 radian. Dalam perbandingan trigonometri, kita bisa mengenal 3 hal. Yang pertama, sinus, kosinus, dan tangen. Pertanyaannya, dari mana sih kita mendapatkan nilai sinus, kosinus, tangen? Yaps, benar banget jawabannya dari segitiga siku-siku. Perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Di sini sudah ada segitiga di mana sudut alfa terletak di titik A, sudut siku-siku terletak di titik B. Pada perbandingan trigonometri, sisi miring terletak di depan sudut siku-siku. Sisi samping terletak di samping sudut alfa. Sisi depan terletak di depan sudut alfa. Misal nih, sudut alfanya berada di sini. Di sini bukan lagi sisi depan, tetapi sisi samping. Kenapa? Karena sisi samping berada tepat di samping sudut alfa. Sisi depan tepat berada di depan sudut alfa, dan ini sisi miring atau hipotenusah. Jadi untuk menentukan sisi miring depan samping itu tergantung pada keberadaan sudut alfa. Dari sini kita bisa menentukan rumus sinus, kosinus, tangen. Rumus sinus depan per miring, depannya BC, miringnya AC. Rumus kosinus samping per miring, sampingnya AB, miringnya AC. Rumus tangen depan per samping, depannya BC, sampingnya AB. Selain ketiga ini, kita bisa menentukan kebalikan dari ketiga ini. Ada kosekan, sekan, dan kotangen. Kosekan itu kebalikan dari sin. Kalau sin depan per miring, kalau kosekan miring per depan. Kalau sin itu depannya BC, miringnya AC. Kalau kosekan miringnya AC, depannya BC. Sekan itu kebalikan dari cos.
Kalau kos samping per miring, second miring per samping. Kalau tangan itu kebalikan dari tangan. Kalau tangan depan per samping, kalau tangan samping per depan. AB per BC. Kita akan mengkonferensikan satuan radian ke satuan derajat. Jadi 2/3 V radian sama dengan 2/3 dikali 180 derajat. 180 derajat dibagi 3 ialah 60 derajat. 60 derajat dibagi 2 ialah 120 derajat. Kita akan mengkonferensikan satuan derajat ke satuan radian. Jadi 315 derajat sama dengan 315 derajat dikali V per 180 derajat radian. Jadi keduanya akan saya bagikan jadi 45. Ini mati di atas 7 di bawah 4. Jadi hasilnya 7/4 V radian. Ini semua kita ubah menjadi detik. 2 derajat 3 menit 2 detik sama dengan 2 dikali 3600 detik tambah 3 dikali 60 detik ditambah 2 detik sama dengan 2 dikali 3600 detik sama dengan 7200 detik ditambah 3 dikali 60 detik sama dengan 180 detik ditambah 2 detik, maka hasilnya 7382 detik. Caranya ini akan kita ubah ke derajat. 30 derajat lebih 30 menit lebih 36 detik sama dengan 30 derajat ditambah 30 dikali 1/60 derajat ditambah 36 dikali 1/3600 derajat, maka 30 derajat ditambah 0,5 derajat ditambah 0,01 derajat hasilnya adalah 30,51 derajat. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal berikut. Ditanya, cos P. Rumus cos P adalah samping per miring. Sisi sampingnya itu PQ. Dan sisi miring adalah PR. Di sini kita perlu mengetahui nilai PQ. Dan di sini kita sudah mengetahui nilai PR adalah akar 13. Kita harus mencari nilai PQ dengan menggunakan rumus Pythagoras. PQ kuadrat sama dengan PR kuadrat dikurang QR kuadrat. PQ kuadrat sama dengan PR akar 13 dikuadratkan dikurang 3 dikuadratkan. PQ kuadrat sama dengan akar 13 dikuadratkan menjadi 13 dikurang 3 dikuadratkan menjadi 9. PQ kuadrat sama dengan 13 dikurang 9 sama dengan 4. PQ sama dengan akar 4. Akar 4 sama dengan 2. Di sini kita sudah mengetahui nilai PQ.
sama dengan 2. Setelah ini kita harus merasionalkan dengan akar 13 per akar 13 menjadi 2 per 13 akar 13. Tan alfa sama dengan P per Q. P per Q ini sama dengan D per S. Kenapa P per Q sama dengan D S? Karena depan atau D ini kita gantikan menjadi P dan S menjadi Q. Di sini kita tulis P, di sini Q. Di sini kita menggunakan rumus Pitagoras untuk mencari sisi miring. Akar D kuadrat ditambah S kuadrat sama dengan akar P kuadrat ditambah Q kuadrat. Di sini kita telah menemukan sisi miringnya, yaitu akar P kuadrat ditambah Q kuadrat. Maka kosinus alfanya adalah kosinus alfa adalah samping per miring sama dengan Q per akar P kuadrat ditambah Q kuadrat. Ketahui tan A sama dengan depan per samping sama dengan 3 per 1. Maka kita bisa menulis sisi depan 3 dan sisi samping 1. Ditanya sin A. Rumus sin sama dengan depan per miring. Depan 3 dan miring belum kita ketahui. Maka kita akan mencari nilai miring dengan menggunakan rumus Pitagoras. Akar 3 pangkat 2 dan 1 ditambah 1 pangkat 2 sama dengan akar 9 ditambah 1 sama dengan akar 10. Sisi miring sudah kita ketahui, akar 10. Maka kita akan rasionalkan sin 3 per akar 10 dikali akar 10 per akar 10 sama dengan 3 per 10 akar 10. Di sini diketahui sekant theta sama dengan 2. Karena sekant adalah kebalikan dari kosinus, maka rumus yang berlaku adalah 1 per sekant theta. Dari 2 per 1 dibagi menjadi 1 per 2. Karena kosinus sudah diketahui, kita tinggal mencari sinus. Rumus sinus adalah depan per miring. Kita akan menggunakan rumus Pitagoras. Akar 2 kuadrat kurang 1 kuadrat sama dengan akar 4 kurang 1 sama dengan akar 3. Jadi sinus theta sama dengan akar 3 per 2. Maka 1 per 2 dikuadratkan dikurang akar 3 per 2 dikuadratkan sama dengan 1 per 4 dikurang 3 per 4. Jadi 1 per 4 dikurang 3 per 4 sama dengan min 2 per 4. Jadi min 1 per 2. Itu tadi penjabaran materi tentang trigonometri, konsep dasar trigonometri, perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, sekaligus contoh soal yang sudah dikerjakan oleh rekan-rekan saya.